Ya, selamat datang di Kitab Mawas Diri, Sugeng Rawo, Sedoyo, semuanya sahabat Kitab Mawas Diri dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Kali ini Kitab Mawas Diri akan membawakan sebuah kisah legenda lanjutan episode ke-6 kemarin ya, Arya Penangsang. Jadi di episode 7 ini Arya Penangsang mencoba untuk membawakan secara live bersama saya. Sebelumnya salam sapa, dan buat sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, terima kasih yang sudah mau subscribe, terima kasih yang sudah selalu mau nonton YouTube channel kami dan selalu dukung konten kami dengan tayangan-tayangan kisah legenda-legenda berikutnya. Ya, sebelum kita menceritakan Kitab Mawas Diri di episode 7 ini, sebelumnya kita bisa flashback dulu ya dari episode yang ke-6, Arya Penangsang. Di episode 7 ini kita akan membahas tentang permintaan Ratu Kalinyama. Namun kita sambung dulu, kita flashback ke episode yang ke-6, yaitu tentang undangan Sunan Kudus ya. Ya, jadi kita flashback dulu di episode ke-6 Arya Penangsang sebelum kita bahas tentang Arya Penangsang ke-7, yaitu mengenai permintaan Ratu Kalinyama. Ya. Di episode ke-6 kemarin undangan Sunan Kudus ya, terhadap Adipati Adiwijaya. Jadi undangan Sunan Kudus ini bertujuan ya, memiliki siasat untuk bagaimana caranya mengundang sang Adipati ini keluar dari sarangnya, dari Kadipaten Pajang. Tujuannya untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram di pesantren Kudus. Nah, namun Sunan Kudus ini sudah mempersiapkan sebuah siasat. Dia sudah mempersiapkan kursi khusus ya, yang mana siapa saja yang menduduki kursi tersebut, maka seluruh ilmu kanuragan yang dia miliki akan lurus seketika itu juga. Jadi kursi tersebut ini sudah diisi oleh doa-doa khusus. Karena yang seperti kita tahu bahwa Adipati Adiwijaya ini adalah seorang yang digdaya, yang tubuhnya kebal senjata tajam. Karena Adipati ini merupakan keturunan dari Trahtaru ya, dari kerajaan Majapahit. Ya, namun sayangnya Arya Penangsang ini dia agak sedikit lalai ya kan. Karena sebetulnya ini adalah tugas dari Arya Penangsang untuk bagaimana caranya mampu mempersilahkan Adipati Adiwijaya ini untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Namun saking ya, mungkin karena sang Adipati ini adalah seorang yang digdaya ya, dia adalah orang yang sakti, maka dia peka dan dia merasa ada sesuatu yang ganjal ketika dipersilakan duduk di tempat kursi yang mungkin di situ yang paling spesial. Nah, di situ juga ada Ki Ageng Pamanahan yang ikut dalam ruangan khusus pesantren mendampingi sang Adipati. Beliau juga memberikan isyarat melalui mata sang Ki Ageng Pamanahan tersebut. Ya, jadi ini bisa jadi adalah sebuah jebakan dari Arya Penangsang kepada sang Adipati. Namun sangat luar biasanya sang Adipati ini sangat peka dan tahu maksud daripada kursi tersebut. Lalu
Arya Penangsanglah yang justru menduduki kursi tersebut untuk didudukinya, dan Adipati Adiwijaya memilih untuk duduk di kursi di sebelahnya. Dan Arya Penangsang ini sebetulnya lupa ya bahwa kursi tersebut sudah dipersiapkan dan sudah diisi doa-doa khusus oleh Sunan Kudus. Jadi bagi siapa yang duduk di kursi tersebut, semua ilmu kanuragannya pun akan lurus seketika itu juga, tak terkecuali Arya Penangsang. Dan oleh sebab itu setelahnya terjadi sedikit pertikaian antara Arya Penangsang dan juga Adipati Adiwijaya mengenai pengembaliannya keris Kyai Bromosetan dari Adipati Adiwijaya kepada Arya Penangsang. Nah, kurang lebih seperti itu flashback daripada Arya Penangsang episode ke-6 yang kemarin. So, kita akan lanjut untuk episode ke-7 kali ini, yaitu permintaan Ratu Kalinyamat. Ya, permintaan Ratu Kalinyamat. Jadi selepas kepulangan rombongan Pajang, Adipati Adiwijaya dari pesantren Kudus beserta rombongan seluruh prajurit yang mengiringinya, rombongan Adipati Adiwijaya ini untuk segera pulang lebih awal ke Kadipaten Pajang. Nah, di sepanjang perjalanannya Adipati Adiwijaya ini beserta rombongan, seluruh rombongan prajurit ini selalu waspada dan meningkatkan kewaspadaannya mereka karena kejadian yang sebelumnya tidak mau terulang lagi, seperti halnya Sunan Kalinyamat yang terbunuh ketika kepulangannya Sunan Kalinyamat bersama Ratu Kalinyamat dari pesantren Kudus untuk meminta keadilan kepada Sunan Kudus terhadap Arya Penangsang. Jadi ketika Sunan Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat meminta keadilan kepada Sunan Kudus dan berkunjung ke pesantren Kudus, lalu kepulangannya mereka justru diikuti oleh pasukan Cipang Panolan dan terjadi peperangan yang sangat hebat sehingga menewaskan Sunan Kalinyamat. Namun untuk Ratu Kalinyamat sendiri, beliau justru terjun dari tebing dan akhirnya terselamatkan ditemukan oleh pemuda desa, dan akhirnya Ratu Kalinyamat ini sengaja untuk bertapa telanjang di salah satu gua Dana Raja. Di tengah perjalanannya dari pesantren Kudus, Adipati beserta rombongan untuk meminta beristirahat. Kemudian sang Adipati ini akhirnya memerintahkan Ki Ageng Pamanangan dan Ki Jurumantani untuk menghadap. Tujuannya adalah ternyata Adipati Adiwijaya beserta Ki Ageng Pamanangan dan Ki Ageng Pamanangan menyuruh kepada 10 prajurit pilihan untuk melepas pakaian keprajuritannya dan menggunakan pakaian rakyat biasa. Tujuan Adipati, Ki Ageng Pamanangan dan ke-10 prajurit pilihan tersebut adalah guna untuk menemui Ratu Kalinyamat di sekitar daerah Gunung Danaraja, di mana tempat Ratu Kalinyamat ini bertapa telanjang. Lalu kemudian Ki Jurumantani diperintahkan untuk pulang ke Kadipaten Pajang dengan menggunakan atau mengenakan pakaian kebesaran sang Adipati bersama rombongan lainnya untuk pulang ke Pajang. Namun untuk Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pamanangan dan juga ke-10 prajurit pilihan, mereka bergerak menuju arah Jepara, di mana dekat mencari letak Gunung Danaraja di mana Ratu Kalinyamat itu bertapa telanjang. Ya, tujuan daripada Adipati Adiwijaya ini menyamar sebagai rakyat biasa, yaitu adalah supaya tidak diketahui oleh para mata-mata Cipang Panolan, supaya dari pasukan Cipang Panolan ini atau mata-mata Cipang Panolan ini benar-benar memastikan bahwa rombongan sang Adipati ini benar-benar pulang ke Pajang. Dan akhirnya sang Adipati menuju ke Jepara, ya, menuju ke tempat letak Gunung Danaraja dan gua tempat Ratu Kalinyamat bertapa telanjang. Nah, karena ada salah satu prajurit yang memang ditugaskan untuk bolak-balik mengambil perbekalan untuk
Ratu Kalinyamat bertapa telanjang, maka dari salah satu prajurit tersebut mengetahui di mana letak Ratu Kalinyamat itu bertapa telanjang, dan akhirnya sang adipati pun sampai di mana letak gua Ratu Kalinyamat bertapa telanjang. Lalu kemudian di situ para prajurit yang mengawal di pertapaan tersebut dan juga ada para pelayan wanita mengabarkan kepada sang Ratu Kalinyamat untuk sang adipati telah tiba kepadanya. Dan kemudian sang Ratu Kalinyamat ini meminta kepada sang adipati untuk menemuinya dengan hanya seorang diri tanpa ditemani oleh seorang pun. Lalu kemudian sang adipati pun menghadap kepada Ratu Kalinyamat yang memang sedang bertapa telanjang dan tanpa sehelai besi sedikit pun. Dari pertemuannya itu sang adipati langsung meminta kepada Ratu Kalinyamat untuk bagaimana harus mengenakan pakaiannya, karena bagaimanapun juga sang adipati adalah seorang laki-laki yang mana melihat seorang wanita yang tanpa busana, maka beliau juga merasa agak tidak nyaman melihatnya. Namun sang Ratu Kalinyamat ini menolak permintaan tersebut. Karena apa? Karena Ratu Kalinyamat ini sudah berjanji dia tidak akan pernah mengenakan selembar pakaian pun sebelum Arya Penangsang mati terbunuh. Mendengar pernyataan tersebut, akhirnya Adipati Adiwijaya ini merasa prihatin, ya. Karena memang Arya Penangsang ini sebetulnya sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka harus ada tindakan yang bisa menyingkirkan Arya Penangsang. Dan kemudian Ratu Kalinyamat menyampaikan sesuatu kepada sang adipati bahwa apabila sang Adipati Adiwijaya ini mampu menyingkirkan Arya Penangsang, maka tahta Demak Bintoro akan ia limpahkan kepadanya. Dan bahkan jika hukum Buddha masih berlaku di masyarakat luas, maka Ratu Kalinyamat pun rela untuk menjadi selir atau madu dari adik kandungnya Nimas Sekari Gedaton, istri daripada Adipati Adiwijaya tersebut. Nah, kalimat pernyataan ini sebetulnya adalah sebuah kesungguhan Ratu Kalinyamat, ya, untuk meminta dan berharap sepenuhnya kepada sang adipati untuk mampu mengalahkan Arya Penangsang. Dan satu permintaan Ratu Kalinyamat meminta kepada sang adipati, jika sang adipati mampu menyingkirkan Arya Penangsang dan Demak Bintoro telah ia pegang, maka janganlah mendirikan kerajaan Buddha, tetaplah dengan kerajaan Kesultanan Islam dan harus memakai gelar Sultan bukan seorang Prabu. Kemudian Adipati Adiwijaya ini menyanggupi dan menyetujui jika memang dia mampu mengalahkan Arya Penangsang dan menjabat sebagai pemimpin Demak Bintoro, maka dia akan menggunakan gelar Sultan bukan seorang Prabu. Kemudian setelah pertemuannya dengan Ratu Kalinyamat dan permintaan Ratu Kalinyamat tersebut, maka selepas itu Adipati Adiwijaya beserta rombongan pulang ke Kadipaten Pajang. Kemudian beliau memerintahkan kepada Kimas Monco, Kiwilo, Kiwuragil, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Juru Marsani untuk menghadap. Nah, hanya ada 6 orang saja dalam ruangan khusus. Nah, tujuannya adalah untuk membahas pemecahan masalah Arya Penangsang. Karena Arya Penangsang ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tetapi permasalahannya adalah karena di Kadipaten Pajang atau Pajang kini telah dipimpin oleh seorang pemimpin yang bukan Muslim, sedangkan di Arya Penangsang dia adalah tentu saja seorang Muslim, dan juga di belakang Arya Penangsang ini ada Sunan Kudus, maka Dewan Wali Songo pun pastinya akan lebih simpatik kepada Arya Penangsang. Sekejam apapun dia, searogan apapun Arya Penangsang, maka bisa dipastikan seluruh Dewan Wali Songo akan memihak kepadanya.
Dan dari pembahasan tersebut, akhirnya Ki Mas Monco menyampaikan pendapatnya. Beliau berkata bahwa kepada sang adipati, jangan gegabah untuk berhadapan langsung dengan Arya Penangsang. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana harus menggunakan kekuatan ketiga untuk melawan Cipang Panolan. Kemudian Ki Ageng Pamanahan berpendapat, sebenarnya tidak ada kekuatan dahsyat kecuali kekuatan Pajang itu sendiri yang mampu mengalahkan kekuatan Cipang Panolan. Maka mau tidak mau Pajang yang memang harus bertindak dengan cara pasukan Pajang ini harus melepas identitas keprajuritannya sebagai orang Pajang, maka dia harus menggunakan identitas lain untuk menyerang Cipang Panolan. Dengan demikian, jika terjadi perang terbuka, maka nama Pajang tidak akan terbawa-bawa dan biarkan terdengar kabar bahwa Cipang Panolan kini telah perang dengan daerah lain, seperti itu. Ki Mas Monco akhirnya kembali menanyakan kepada Ki Ageng Pamanahan, lantas daerah manakah yang mampu dan berani untuk melakukan itu? Lantas Ki Ageng Pamanahan menjawab, biarkanlah saya beserta paman saya Ki Jurumartani untuk berada di depan atas nama Selo. Jadi dia akan memimpin pasukan Pajang untuk melawan Cipang Panolan dengan atas nama daerah Selo. Biarkanlah terdengar kabar bahwa Cipang Panolan ini tengah berperang kepada daerah Selo melalui pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan dan juga Ki Jurumartani. Ya, yang seperti kita tahu bahwa daerah Selo ini identik dengan Sunan Kalijogo, dan juga kalau di daerah Cipang Panolan ini identik dengan Sunan Kudus. Maka jika memang itu terjadi, maka ini akan menjadi perhatian khusus kepada semua para Dewan Wali Songo untuk memaksakan melakukan gencatan senjata. Kemudian Ki Jurumartani angkat bicara lagi. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya Adipati Adiwijaya ini mengeluarkan sayembara terselubung kepada penguasa daerah-daerah tertentu untuk memimpin pasukan Pajang. Namun jikalau memang tidak ada yang berani dari suatu daerah yang memimpin Pajang untuk melakukan penyerangan terhadap Cipang Panolan, maka Ki Jurumartani dan keponakannya Ki Ageng Pamanahan lah yang akan bertindak di depan atas nama daerah Selo. Dan Ki Jurumartani dia sangat-sangat geram dan dia berjanji akan memenggal kepala harimau. Yang dimaksud adalah Arya Penangsang. Jadi dia memastikan ingin membunuh Arya Penangsang lewat taktik dan strategi Ki Jurumartani. Yang seperti kita tahu bahwa Ki Jurumartani ini seorang yang sangat pintar dalam mengatur siasat. Dan Ki Jurumartani ini benar-benar ingin memastikan bahwa Arya Penangsang ini sudah harus benar-benar mati terbunuh jikalau memang ada para Dewan Wali di belakangnya ikut campur. Maka dalam peperangan tersebut memang harus dipastikan Arya Penangsang ini harus mati terbunuh terlebih dahulu sebelum ada penyerangan dari pihak campur tangan Dewan Wali Songo. Dengan taktik Ki Jurumartani, maka dia akan mengusahakan untuk Arya Penangsang ini keluar dari sarang sendirian. Nah, dengan begitu maka untuk melenyapkan Arya Penangsang sangatlah mudah bagi Ki Jurumartani beserta Ki Ageng Pamanahan. Dan kemudian Adipati Adiwijaya ini menyetujui saran dari mereka semuanya. Dan saran Ki Jurumartani ini boleh dilakukan apabila tidak ada satupun daerah yang berani untuk tampil mengikuti sayembara. Dan Adipati Adiwijaya ini akan memberikan sebuah hadiah kepada daerah mana yang berani tampil untuk melawan Cipang Panolan.
maka dia akan memberikan daerah hutan Mentau dan daerah Pati sebagai imbalannya. Ya, keputusan sudah diambil dan akhirnya Dimas Monco memberikan surat-surat undangan kepada para penguasa-penguasa daerah untuk mempersiapkan sayembara. Ya, seperti itu tadi kisah daripada permintaan Ratu Kalinyamat ya, yang kemudian ada pertemuan khusus tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan atau siasat untuk menyingkirkan Arya Penangsang. Jadi dalam pertemuan tersebut akan disimpulkan akan diadakannya sayembara tentang bagaimana dan siapa daerah yang mampu membawa nama Pajang atas daerahnya untuk melawan Jepang Manoa. Dan nantikan kisah legenda Arya Penangsang dalam episode selanjutnya. Dan terima kasih sahabat Mawas Diri semuanya. Terima kasih yang sudah mau nonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Thank you for watching and see you the next my video. Salam sejahtera.